Melanjutkan kisah-kisah sebelumnya yang menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW, selanjutnya akan diceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Muhammad telah mendapat karunia Allah dengan pernikahan ini. Dari seorang pemuda tidak kaya, Allah telah mengangkat menjadi laki-laki berkedudukan tinggi dengan harta yang cukup. Seluruh penduduk Mekah memandang pernikahan ini dengan gembira dan penuh rasa hormat. Semua undangan yang hadir berharap bahwa dari pasangan yang sangat ideal ini kelak lahir keturunan yang akan mengharumkan nama Quraisy. Para sesepuh dari kedua keluarga tahu bahwa Khadijah akan mendukung suaminya dengan kasih sayang dan harta yang berlimpah. Sebaliknya, mereka juga berharap bahwa Muhammad yang bijak dan cerdas akan membimbing istrinya menuju kebahagiaan hidup. Kehidupan berlanjut dari keikutsertaan suami istri itu dalam pergaulan yang baik dengan masyarakat membuat orang semakin menghormati mereka. Walau telah mendapat kehormatan demikian itu, Muhammad tetaplah seorang yang rendah hati. Itu adalah sifat yang menonjol. Jika ada yang mengajaknya berbicara, tidak peduli siapapun itu, ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan dengan hati-hati, Muhammad bahkan memutar badannya untuk menghadap orang yang mengajaknya berbicara. Semua orang tahu bahwa bicara Muhammad sedikit, ia justru lebih banyak mendengarkan pembicaraan orang lain. Selain bicara, Muhammad bukanlah orang yang tidak bisa diajak bergurau. Ia sering juga membuat humor dan mengajak orang lain tertawa. Tetapi, apa yang ia katakan dalam bergurau sekalipun adalah sesuatu yang benar. Orang menyukai Muhammad yang apabila tertawa tidak pernah terlihat gerahamnya. Apabila marah tidak pernah sampai tampak kemarahannya. Orang tahu ia marah hanya dari keringat yang tiba-tiba muncul di keningnya. Muhammad selalu menahan amarahnya dan tidak menampakkannya keluar. Orang-orang menyayangi Muhammad karena ia lapang dada, berkemampuan baik, dan menghargai orang lain. Ia bijaksana, murah hati, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Namun, di balik semua kelembutan itu, ia mempunyai tujuan yang pasti. Berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Sifat-sifat demikian terpadu dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat yang dalam bagi orang-orang yang bergaul dengan Muhammad. Dalam kisah ini akan diceritakan kisah pernikahan Muhammad dan Siti Khadijah. Diceritakan oleh Waraqah bin Naufal, Muhammad memberikan mahar 12 ekor unta betina kepada Siti Khadijah. Terlihat sekali Muhammad memberikan mahar dalam jumlah yang sangat besar. Setelah upacara resmi pernikahan selesai, Muhammad memerintahkan agar seekor kambing disembelih di depan pintu rumah Khadijah dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Itu belum termasuk para undangan yang menghadiri jamuan pada malam harinya. Jadi selain diundang jamuan makan malam, fakir miskin pun dapat membawa pulang ke rumah beberapa kantung daging. Muhammad bukanlah orang yang suka berpangku tangan, tetapi aktif bergaul dalam masyarakat. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama Muhammad menjadi semakin harum. Peristiwa itu adalah dahului oleh banjir besar yang melanda Mekah. Bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan dan turun ke kota-kota yang tepat berada di bawahnya. Banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk jadi retak dan terancam runtuh. Sebenarnya sebelum banjir tiba, sudah ada gagasan untuk memperbaiki Ka'bah. Tetapi orang-orang takut apabila Tuhan Ka'bah marah. Setelah banjir tidak bisa dielakkan lagi bahwa dinding Ka'bah harus diperbaiki dan ditinggikan.
Sudah menjadi takdir Allah bahwa waktu itu tersebar berita ada sebuah kapal Romawi terdampar di Laut Merah, dekat dengan pelabuhan Syuaibah. Kapten kapal Romawi itu adalah seorang Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum namanya. Orang-orang Mekah mengutus Walid bin Mughirah dan serombongan orang untuk membeli kapal itu, membongkar kayu-kayunya dan mengangkutnya untuk membangun kembali Ka'bah. Bakum pun akhirnya dikontrak menjadi ahli kayu. Pada mulanya tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah, walau sedikit, karena takut dikutuk Tuhan. Mungkin mereka masih ingat dengan jelas apa yang menimpa Abraha dan pasukan gajahnya saat ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu ia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan ia tidak dikutuk, mereka pun mulai melanjutkan pembenahan Ka'bah. Demikianlah kisah episode kali ini. Bagaimana kisah lanjutan pembangunan Ka'bah? Silakan disimak esok di channel yang sama. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.